Halo semua, selamat datang kembali di Naskah Tengah Alam. Di sini kita akan menyelami cerita-cerita horor yang penuh misteri dan ketegangan. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kamar Hotel dengan Nomor yang Tak Ada di Daftar. Kisah ini akan membawa kalian ke pengalaman menginap di sebuah hotel yang tak biasa, di mana sebuah kamar menyimpan rahasia kelam yang sulit dijelaskan. Jadi, pastikan kalian menutup pintu, matikan lampu, dan siapkan diri kalian. Karena cerita ini mungkin akan membuat kalian berpikir 2 kali sebelum memesan kamar hotel di perjalanan berikutnya. Namaku Arman. Pekerjaan sebagai seorang sales membuatku sering bepergian ke berbagai kota, bahkan ke daerah-daerah terpencil. Sebagian besar waktu aku menginap di hotel-hotel kecil yang sederhana, asal nyaman dan bersih. Tapi, satu malam itu, semuanya berubah. Itu terjadi saat aku sedang bertugas di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Aku tidak pernah menyangka perjalanan kerja yang biasa ini akan membawa pengalaman yang begitu menakutkan. Pengalaman yang akan terus menghantuiku hingga hari ini. Hari sudah larut malam ketika aku tiba di kota itu. Hujan deras membuat jalanan licin, dan tubuhku terasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh dengan mobil. Aku mencari hotel yang terdekat dari lokasi tugas, dan akhirnya menemukan sebuah hotel kecil di pinggir kota bernama Hotel Setia Jaya. Dari luar, hotel ini terlihat sederhana, bahkan sedikit kuno. Bangunannya berlantai 3 dengan cat dinding yang mulai pudar. Tapi lampu lobi yang hangat membuatku merasa cukup nyaman untuk menginap di sana. Aku masuk ke lobi dan disambut oleh seorang resepsionis tua, namanya Pak Seno, seperti yang tertulis di name tag-nya. Wajahnya ramah, tapi matanya tampak sedikit kosong. "Selamat malam, Pak. Ada kamar kosong?" tanyaku sambil mengusap sisa air hujan di jaketku. Pak Seno mengangguk pelan dan membolak-balik buku reservasi. "Kamar 205, lantai 2. Ini kuncinya," katanya, menyerahkan sebuah kunci dengan gantungan logam berbentuk angka. Aku menerima kunci itu dan melangkah menuju tangga. Tapi sebelum aku naik, Pak Seno sempat berkata sesuatu yang terdengar samar. "Hati-hati ya, Pak. Jangan terlalu banyak memperhatikan." Aku tidak mendengar jelas kalimat akhirnya karena suara petir yang tiba-tiba menggelegar di luar. Aku menemukan kamar 2005 dengan mudah. Koridornya panjang dan sepi dengan lampu-lampu yang remang-remang. Bau karpet tua bercampur pengharum ruangan menyeruak di udara. Begitu masuk kamar, aku langsung merasa ada yang aneh. Kamarnya memang bersih, tapi atmosfernya terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi. Aku mencoba mengabaikannya dan menaruh barang-barangku di atas meja kecil dekat jendela. Kamar itu sederhana, dengan satu tempat tidur, meja kecil, dan lemari tua. Aku memperhatikan sebuah lukisan tua tergantung di dinding, menampilkan pemandangan gunung yang entah kenapa terasa suram. "Aku pasti terlalu capek," gumamku mencoba menenangkan diri. Aku mandi sebentar, lalu menyalakan televisi untuk mengusir kesunyian. Tapi saluran TV-nya hanya menampilkan statis, tanpa siaran apapun. Aku menyerah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Kejanggalan dimulai. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara langkah kaki di lorong. Langkah itu berat dan teratur, seperti seseorang berjalan bolak-balik di luar kamarku. Kupikir mungkin ada tamu lain yang baru kembali atau sedang mencari kamar. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas, menunggu apakah orang itu akan mengetuk atau masuk. Tapi tidak ada apa-apa. Setelah beberapa saat aku mencoba untuk kembali tidur. Tapi tiba-tiba suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat dan tergesa-gesa seperti seseorang yang sedang panik. Aku bangun dan berjalan ke pintu, mengintip melalui lubang intip, tidak ada siapapun di luar. Lorong itu kosong dan sunyi. Aku kembali ke tempat tidur, tapi hatiku masih gelisah. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada sebuah gantungan kunci lain, dengan angka 6. Mencari penjelasan. Aku mencoba mengingat apakah aku pernah melihat gantungan kunci itu sebelumnya. Tapi aku yakin, aku tidak pernah membawanya ke kamar ini. Penasaran, aku memutuskan untuk keluar dan mencari kamar 306. Aku berjalan menyusuri koridor, menaiki tangga ke lantai 3. Tapi ketika aku sampai di lantai itu, aku merasa bingung. Tidak ada kamar bernomor 36. Koridornya hanya memiliki kamar 31 hingga 35. Apa ini kesalahan? Pikirku, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman. Namun saat aku berjalan lebih jauh ke ujung koridor, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri.
Ada sebuah pintu tua dengan cat yang sudah mengelupas. Tidak ada nomor di pintu itu, hanya dinding yang sedikit retak di sekitarnya. Penasaran, aku mencoba membuka pintu itu dengan kunci yang kutemukan. Kunci itu pas dan pintu terbuka dengan pelan. Di dalamnya ada sebuah kamar yang hampir identik dengan kamarku. Tapi semuanya terasa lebih gelap, lebih dingin, dan lebih tua. Keanehan semakin aku merasa seolah-olah melangkah ke dimensi lain. Kamarnya berdebu dengan tirai kusam yang menutupi jendela. Di meja kecil di dalam kamar itu, ada secarik kertas kusam yang tampaknya sudah tua. Aku berdiri terpaku di tengah kamar itu, memegang kertas tua yang terasa dingin di tanganku. Kalimat di atasnya membuat tengkukku merinding. Jangan masuk terlalu jauh. Tapi aku sudah melangkah ke dalam kamar ini. Perasaan berat mulai menyelimuti dadaku. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin, hampir mustahil untuk bernapas dengan normal. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa memalingkan pandangan dari kamar ini. Saat aku melihat lebih dekat, aku menyadari beberapa hal yang membuat kakiku melemah. Tempat tidur di kamar ini tidak lagi utuh, kasurnya robek dengan kain lapuk menjuntai di tepinya. Ada bercak-bercak gelap di lantai kayu yang sepertinya sudah lama mengering. Di sudut ruangan, lemari tua yang miripnya di kamarku berdiri miring. Pintu lemari itu sedikit terbuka seperti ada sesuatu di dalamnya. Hatiku berdebar-debar. Bayu, jangan buka, bisikku kepada diri sendiri. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Dengan tangan gemetar, aku meraih pintu lemari itu dan menariknya perlahan. Di dalam lemari tergantung sebuah gantungan kunci lain berkarat dengan nomor 25, nomor kamarku. Tapi itu bukan yang membuat-buatku hampir kehilangan kendali. Di dinding lemari ada coretan tangan yang menggores kayu. Tulisan itu samar, namun aku bisa membaca. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Seketika, suara langkah kaki berat terdengar dari luar kamar. Tapi kali ini bukan langkah biasa. Langkah itu disertai suara seretan, seperti sesuatu yang berat sedang diseret. Aku merasakan dadaku sesak. Sudah cukup, pikirku. Aku berlari keluar kamar itu, meninggalkan pintu terbuka dan menuju tangga. Namun, saat aku sampai di lantai 2, sesuatu membuatku berhenti. Kembali ke kamar Dunlame. Lorong di lantai 2 terasa berbeda dari sebelumnya. Lampu yang tadinya remang-remang kini berkedip-kedip. Dan di ujung lorong, aku melihat pintu kamarku, 205, terbuka lebar. Siapa yang masuk ke kamarku? Pikirku, sambil berjalan perlahan mendekati pintu itu. Begitu aku sampai di depan kamar, tubuhku terasa kaku. Di dalam kamar, kulihat ada seseorang sedang duduk di tepi tempat tidur, membelakangiku. Sosok itu mengenakan pakaian yang sangat familiar, jaket dan celana seperti yang aku kenakan. Hei, siapa kamu? Suaraku bergetar, tapi sosok itu tidak bergerak. Aku mencoba melangkah masuk, tapi langkahku terasa berat. Saat aku mendekat, sosok itu perlahan menolehkan kepalanya. Wajahnya gelap, tapi matanya kosong. Hanya 2 lubang hitam yang menatapku dengan intensitas yang membuat kakiku lemas. Apa yang kau lakukan di sini? Sosok itu berkata dengan suara berat, serak yang terasa seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku berlari keluar kamar, tidak peduli pada apapun di belakangku. Lorong itu terasa semakin panjang dan suara langkah kaki berat mengejarku. Aku tidak berani menoleh, tapi aku tahu ada sesuatu atau seseorang yang mendekat semakin cepat. Saat aku sampai di lobi, Pak Seno sudah berdiri di meja resepsionis, menatapku dengan ekspresi datar. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku ragu tertahan di tenggorokan. Kamar Duli Mas Rendra, kamar itu, ada apa sebenarnya? Tanyaku dengan nada panik. Pak Seno menatapku, menghela napas, dan berkata pelan, sudah kukatakan, jangan terlalu banyak memperhatikan. Dia menunjuk ke buku reservasi di meja. Aku melihat daftar nama tamu di buku itu, tapi tidak ada namaku. Kamar 205 ternyata telah kosong selama bertahun-tahun, ditinggalkan setelah seorang tamu meninggal secara misterius di sana. Lalu, siapa yang memberikan kunci itu tadi? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Seno hanya menggelengkan kepala. Pak Seno menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Suaranya terdengar berat, seperti enggan mengungkapkan rahasia yang telah lama ia simpan. Kamar 205 dulu adalah kamar favorit seorang tamu tetap bernama Pak Harjo. Beliau sering menginap di sini saat melakukan perjalanan bisnis ke kota ini. Tapi sekitar 15 tahun lalu, tragedi terjadi. Pak Harjo ditemukan tewas di kamar itu, tepat di atas tempat tidur. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa takut yang mulai mencekikku. Apa yang terjadi dengan dia? Pak Seno melanjutkan dengan nada berbisik. Saat ditemukan, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan.
Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tetapi seluruh kamar berantakan, seperti habis diporak-porandakan oleh seseorang atau sesuatu. Anehnya pintu dan jendela kamar terkunci dari dalam. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Beberapa tamu yang pernah menginap di kamar itu setelahnya mengeluhkan hal-hal aneh, suara langkah kaki, ketukan di jendela, atau bahkan melihat bayangan yang berdiri di ujung tempat tidur. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menutup kamar itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi tamu yang diizinkan menginap di sana. Tapi, Pak Seno menatapku tajam, membuat bulu kuduku berdiri. Entah kenapa, kunci kamar itu selalu kembali muncul seolah ingin mencari seseorang untuk masuk lagi ke dalamnya. Tidak tahan lagi. Cerita itu membuatku kehilangan keberanian. Jantungku berdegup kencang dan keringat dingin mengalir deras di pelipisku. Aku mencoba mencerna semua yang baru saja ku dengar, tapi perasaan tidak nyaman di dadaku semakin menjadi-jadi. Pak, saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya harus pergi sekarang, kataku buru-buru. Pak Seno hanya mengangguk pelan, seolah sudah terbiasa dengan tamu yang pergi mendadak. Kalau itu keputusan Anda, saya tidak akan menahan. Tapi saran saya, jangan pernah menoleh ke belakang. Kata-kata itu membuatku semakin takut. Aku segera kembali ke kamar untuk mengambil barang-barangku. Saat masuk, aku melihat kamar itu sudah dalam keadaan rapi, seolah-olah tidak pernah kutinggali. Tempat tidur bersih, meja kosong, dan tidak ada gantungan kunci nomor 36 yang kutemukan sebelumnya. Tidak mungkin, gumamku, aku tidak mau memikirkannya lebih jauh. Dengan cepat, aku memasukkan semua barang ke dalam tas dan keluar dari kamar. Saat melangkah melewati koridor menuju lobi, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Tapi aku menuruti saran Pak Seno, aku tidak menoleh ke belakang, tidak peduli seberapa kuat rasa ingin tahuku. Begitu sampai di mobil, aku langsung menyalakan mesin dan melaju keluar hotel. Aku tidak peduli hujan deras yang masih mengguyur jalanan. Yang ada di pikiranku hanya menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Di perjalanan aku mencoba menenangkan diri, tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang masih mengawasi tidak hilang. Bahkan setelah aku berhasil tiba di kota berikutnya dan menemukan penginapan baru, bayangan dari malam itu terus menghantuiku. Keesokan paginya, aku mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang hotel itu melalui internet. Tidak ada informasi apapun tentang tragedi yang diceritakan Pak Seno, tapi aku menemukan satu detail yang membuatku kembali merinding. Foto lama hotel itu menunjukkan daftar kamar hingga nomor 305. Tidak pernah ada kamar bernomor 205. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke hotel itu. Bahkan, aku memutuskan untuk tidak pernah tinggal di hotel kecil di kota-kota terpencil lagi. Sejak saat itu, aku selalu merasa ada yang mengawasi setiap kali aku tidur di tempat asing. Mungkin kamar 205 tidak pernah melepaskan siapapun yang pernah memasukinya. Apakah kalian berani menginap di hotel seperti itu? Atau mungkin kalian pernah mengalami pengalaman serupa? Kalau iya, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka cerita horor agar kita bisa berbagi kengerian bersama. Dan pastikan kalian tetap di channel ini karena cerita-cerita horor yang lebih mencekam akan segera hadir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada karena siapa tahu ada sesuatu yang sedang mengawasi kalian. Selamat malam dan selamat bermimpi.